Guys, sekarang kita berada di Museum Gunung Batur. Dan inilah guys fasilitas-fasilitas yang ada di museum ini. Seperti ini guys. Oke guys, lihat ini sangat-sangat besar sekali dan oh no, sorry. Guys, kita lihat inilah museum. Ada tulisan alam semesta dan bentuk planet bumi, formation of the universal and planet Earth. Wait a moment guys. Di sini guys kita harus menggunakan yang namanya sarung baling. Oke guys, inilah museumnya. Dan guys kita sendiri sangat besar sekali guys ini. Komandonya silahkan. Selamat datang. Oke Pak. Sekarang kita mendengarkan pemandangan. Silakan mendekat. Jaga jarak sedikit ya. Sambil jaga jarak ya kita di baik sebelumnya selamat pagi Om Swastiastu. Kami ucapkan selamat datang ya teman-teman dari Akpar ya, katakannya itu udah yang keempat gitu Pak. Iya, angkatan keempat. Ya sebenarnya saya jelaskan ya museum kita ini di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian saya jelaskan secara garis besar bahwa di sini karena terkait geopark ya kita ada 3 ruangan utama, nanti ada ruang kebumian, kemudian di lantai 2 ada ruang hayati dan ruang budaya. Kemudian nanti kita ada ruang audiovisual juga, ruang film, jadi nanti teman-teman adik-adik bisa melihat langsung bagaimana Gunung Batur, kaldera Batur ini terbentuk seperti kondisi sekarang di sini. Kemudian saya akan jelaskan dulu ya terkait kaldera Batur, Gunung Batur. Silakan bisa sambil mendekat ya. Kita sekarang posisinya di bola merah ini ya. Kita ini museum ada di bola merah ini, kemudian kita relatif menghadap ke utara ya, sana utara. Kemudian di sini kenapa kok bisa bentuknya seperti ini mangkok cekungan seperti sekarang kondisi seperti ini, bagaimana terbentuknya saya akan jelaskan. Jadi perlu kita ketahui juga ya bahwa di Indonesia itu kita ada 127 gunung aktif ya kalau seluruh Indonesia, jadi memang cukup banyak ya, cukup kaya kita. Kemudian di sini ada Gunung Batur ya, Gunung Batur ini namanya kita sebut kaldera ya. Kaldera, kita sekarang berada di dinding kalderanya.
Jadi kaldera yang garis kuning ini ya nomor 1 ini garis kuning dari ujung sebelah kiri kita sampai di Gunung Abang ini terbentuknya sekitar 30.000 tahun yang lalu. Jadi Gunung Batur purba istilahnya ya. Gunung Batur purba itu meletus, melontarkan material dan sampai kondisi sekarang ada yang beberapa bagian runtuh membentuk kaldera yang pertama ini. Jadi sudah cukup lama, kemudian ini terbentuk lagi letusan yang kedua ya, bentuk kaldera yang kedua ini yang garis merah sampai ujung sini ini sekitar 20.000 tahun yang lalu, seperti itu. Sehingga sekarang jadi memang Gunung Batur ini gunung api yang ada di dalam kaldera, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kaldera itu kalau di vulkanologi ya di ilmu kegunungapian, jadi kawah yang terbentuk ini lebarnya lebih dari 2 kilo, ini kita sebut sebagai kaldera. Ini lebarnya hampir 14 kilo, jadi cukup lebar seperti itu. Kemudian apa ini angka-angka yang ada di dalam sini ini menunjukkan titik-titik geoset. Geoset itu keunikan, keanekaragaman secara geologinya seperti itu. Makanya adik-adik kan umpama lihat gunungnya langsung kok banyak batu-batu hitam itu apa itu? Itu merupakan lava. Jadi gunung api itu terbentuk dari magma. Magma itu cairan silikat ya yang ada dalam perut bumi, itu temperaturnya lebih dari 1200 derajat Celcius, jadi cukup panas sekali ya. Ini dia akan keluar menuju permukaan, ini yang akan membentuk gunung api. Jadi gambaran mudahnya seperti itu. Kalau magma keluar dan membeku di permukaan bumi, itu yang kita sebut sebagai lava. Nah, ini. Dan di sini bisa kita lihat ada beberapa produk letusan lava dari 1849 sampai 74. Nanti di dalam juga bisa kita lihat langsung lava batuannya seperti apa. Itu yang menjadikan unik. Jadi kalau kita secara keilmuan pun kita bisa mengetahui secara periode letusan gunung api di sini, kemudian sejarahnya seperti apa, letusannya bagaimana besarnya dan sebagainya. Jadi kita bisa banyak belajar secara keilmuan gunung apian di sini seperti itu. Ini titik-titik geoset tadi, termasuk di sini ada Danau Batur ya. Danau Batur ini karena memang secara morfologinya kan rendah ya, morfologi rendah. Ini merupakan akumulasi dari air hujan yang berpuluh tahun ya. Ini beribu-ribu tahun ini yang mengisi Danau Batur seperti kondisi sekarang di sini. Jadi kalau geopark itu ini di sini Gunung Batur ini merupakan geopark yang diakui UNESCO ya, yang pertama kali di Indonesia dulu tahun 2012 sampai sekarang. Dan memang kalau geopark yang diakui UNESCO ini ada istilahnya penilaian ulang atau revalidasi itu tiap 4 tahun sekali. Ini sebenarnya tahun ini harus penilaian ulang, jadi masih layak enggak ini diakui sebagai geopark yang diakui dunia seperti itu. Makanya kita ini istilahnya kewajiban kita juga untuk menjaga geoset yang ada di sini jangan sampai rusak dan sebagainya, karena memang ini aset dari suatu geopark di sini. Nanti kan kalau dicabut kan kita yang rugi sendiri juga kan ya, karena di daerah Kintamani di sini kan ini kan termasuk andalan wisata juga di sini kan seperti itu. Sampai di sini ada yang di ini enggak? Kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya. Nah, saya pernah ke Gunung Catur itu di mana kak ya? Gunung Catur. Pernah saya dengar Gunung Catur di mana? Gunung Catur. Nggak ada ya? Gunung Catur saya belum pernah. Desa Catur baru di situ. Kalau desa Catur ada, tapi kalau desanya desa Catur ada. Kalau desa Catur ada, tapi kalau Gunung ada. Catur saya belum pernah ini. Belum pernah ini. Apa istilahnya dengan ya. Kalau Gunung Batur ini tercatat ya meletus 26 kali ya. Jadi kalau secara gunung api kita di Kementerian ESDM itu kita untuk
istilahnya katalog gunung api itu kita acuannya itu catatannya dari 1600 itu dikatakan gunung api. Tadi saya sebutkan gunung api aktif itu kan 127. Itu nanti dibagi lagi tipe A, B, C. Di sini termasuk tipe A. Jadi tipe A itu dalam artian dari tahun 1600 ke sini ini pernah meletus. Itu yang kita acuannya sampai sekarang di situ. Jadi di sini pernah meletus sampai 20 kali ya, sampai 20 kali, dan terakhir tahun 2000-an kemarin. Tapi letusannya tidak besar, relatif istilahnya relatif kecil. Jadi kalau di kita disebut sebagai tipe stromboli, jadi seperti air mancur. Jadi relatif, saya katakan relatif aman ya, bukan letusan yang besar eksplosif seperti itu. Karena letusan itu tergantung dari komposisi magma. Jadi kalau magmanya itu semakin kental, gasnya semakin tinggi, kandungan gasnya itu bisa menyebabkan letusan itu besar, eksplosif istilahnya. Jadi di sini tipenya sekarang masih efusif ya, efusif. Jadi mengalir. Jadi adik-adik bisa lihat kan magmanya banyak di sekitaran ini kan, itu batu hitam-hitam itu magma. Jadi dulu mengalir apa istilahnya letusannya seperti itu. Dan gunung api ini kita amati juga 24 jam 7 hari tidak libur. Kita ada ruang pengamatan di lantai 2, diamati terus menerus. Jadi memang gunung Batur ini aktif dan kemungkinan masih ada potensi untuk meletus seperti itu. Ya. Tapi namanya gunung ini diamati, jadi kalau mau meletus itu ada gejalanya istilahnya. Air di kawahnya semakin panas, kita ada standar-standarnya, gas, kandungan gasnya semakin tinggi, kemudian ada deformasi seperti apa ya, penggelembungan dari tubuh gunung ini yang kita ukur juga. Jadi kayak orang sakit aja, jadi ada gejala-gejalanya, suatu gunung ini akan ada. Memang gundul kan ya? Memang gunung itu apa, ada pohon-pohon yang ada? Karena gundul maksudnya nggak ada tanaman gitu? Ya. Karena memang ini kan Pak, lava ya, masih batuan ya, karena mungkin tanaman jadi susah hidup seperti itu. Tapi kan nanti proses ya, lama-kelamaan kan pasti akan menjadi tanah, kan ada proses pelapukan dan sebagainya. Ini akan menjadikan apa istilahnya, tanah di sekitarnya menjadi subur. Tapi prosesnya itu tidak sebentar, bisa puluhan ratusan tahun. Enggak, maksudnya bandingkan dengan Gunung Agung itu kan enggak segundul gini gitu misalnya. Oh iya, karena ini ya itu tadi Pak, lavanya kan masih istilahnya masih fresh, masih belum melapuk penuh menjadi tanah. Ya, jadi kalau kita lihat masih batu hitam-hitam itu, kalau tumbuhannya pasti susah. Makanya kalau kita lihat masih, ya ini kayak misalnya kayak gundul kan, ya karena masih banyak kan pasir, batu. Kecuali di sekitaran sini kan udah tanah, pasti akan. Jadi secara positif, karena magma ini kan mengandung banyak mineral ya. Jadi kalau lapuk terurai menjadi tanah, jadi subur seperti itu. Makanya kalau kita lihat di daerah pegunungan pasti tanahnya itu subur. Ya, tapi itu proses juga bertahun-tahun, bisa puluhan tahun. Sampai ada pertanyaan lagi? Kita sambil jalan ya? Ya, sambil jalan deh. Ya, tanya-tanyakan sambil jalan, tanyakan.